tingkat nasional dan daerah khususnya Medan. Yang saya hormati para narasumber baik itu dari pusat maupun dari daerah, serta saudara-saudari peserta webinar literasi digital yang berbahagia. Puji syukur kehadirat kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Semua yang ada di acara webinar ini masih diberikan kesempatan waktu dan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan di pagi yang bahagia ini sampai nanti siang, yakni dalam acara webinar literasi digital. Peserta webinar literasi digital semuanya, melalui kesempatan yang berbahagia ini, dengan mengingat pentingnya informasi tentang literasi digital, maka saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mengharapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada Kementerian Kominfo agar kegiatan ini dapat berlanjut dan menjangkau semua elemen masyarakat. Kedua, agar seluruh masyarakat serta elemen lainnya ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap penggunaan gadget minimal dimulai dari tingkat yang terkecil seperti keluarga, masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal, dan lainnya. Ketiga, kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dapat berperan aktif. Demikian saya dapat sampaikan, mohon maaf jika saya tidak bisa terus mengikuti acara ini sampai selesai. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar literasi digital tahun 2021 ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Santi, Santi, Santium. Syadu, Syadu, Syadu. Shalom kebajikan. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi. Dan saya kembali mau menyapa nih teman-teman di Asahan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan happy semuanya ya. Dan sore hari ini kita mau semangat juga untuk sama-sama mendapatkan wawasan, tambahan ilmu juga tentang literasi digital. Dan saya juga menyapa nih teman-teman di Sumatera Utara, dan juga mungkin ada teman-teman di luar Asahan atau di luar Sumatera Utara yang sedang mengikuti webinar literasi digital sore hari ini. Yuk kita semangat ya dalam mengikuti literasi digital ini, dan kita sama-sama dukung Indonesia makin cakap digital. Baik, untuk tema hari ini konten digital, hak cipta, dan etika. Nanti para narasumber dan key opinion leader akan menyampaikan sharing, pemaparan, dan memberikan tips-tips sesuai subtema-subtema yang sudah diberikan. Teman-teman, jika memiliki pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa mencantumkan pertanyaan teman-teman di kolom chat box. Nanti formatnya nama, nomor handphone, lalu asal daerah teman-teman, dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber atas nama siapa. Karena nanti di sesi tanya jawab kita akan pilihkan maksimal 5 pertanyaan yang bisa dijawab langsung oleh narasumber kita. Dan di akhir acara akan dipilih 10 pertanyaan yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-voucher Rp100.000. Jadi selain pertanyaan teman-teman menambah wawasan untuk kita semuanya, punya kesempatan juga nih untuk memenangkan e-voucher Rp100.000. Baiklah, dengan 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethic, yang pertama kita akan masuk dalam sesi tentang kecakapan digital atau digital skill dengan subtema kenali dan pahami
rekam jejak di era digital. Bersama Kak Dwiki Marsal akan menyampaikan sharing dan pemaparannya. Dipersilakan Kak Dwiki. Ya, terima kasih Kak Gebi. Sama Kak. Yes. Oke, langsung dimulai ya. Silakan Kak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwiki Aditya Marsal, atau biasa juga dipanggil Kiki. Saya adalah salah satu personil dari grup band The Massive. Mungkin ada yang belum tahu The Massive. Alhamdulillah, The Massive sampai saat ini sudah memiliki 6 album dan akan segera rekaman untuk album yang ke-7. Jadi di masa pandemi ini alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkarya. Selain itu saya juga merupakan salah satu direksi di perusahaan yang bergerak di bidang musik publishing dan entertainment, yaitu PT Eksploitasi Positif Indonesia atau IP Entertainment. Jadi di perusahaan kami selain mengelola lagu-lagu ciptaan juga mengelola beberapa konten kreator, diantaranya Maeli, Jenda Munte, Ralia Rules, terus ada Wirang Birawa, ada juga Rian Eki Pradipta, dan lain-lain. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ini ya, kenali dan pahami rekam jejak di era digital. Jadi mengapa kita tidak boleh mengabaikan tentang jejak digital ini? Karena itu adalah hal yang sangat penting ya di zaman sekarang. Jadi internet adalah sebuah dunia digital yang sangat luas, bahkan bisa mencakup ke seluruh belahan dunia manapun. Jadi semuanya mungkin sekarang sudah terupload di internet ya. Jadi banyak sekali hal yang terdapat di internet, bisa informasi berupa teks, berupa gambar, video, atau yang lain-lain. Jadi semua hal dan aktivitas yang terjadi di internet itu ternyata terekam dan bahkan itu sulit untuk dihilangkan. Jadi segala hal yang terjadi di dunia maya tersebut memiliki track digital atau yang lebih dikenal dengan jejak digital. Jejak digital merupakan kumpulan jejak dari semua data digital, baik dokumen maupun akun media sosial atau akun digital. Jadi jejak digital dapat tersedia baik bagi data digital yang disimpan di komputer maupun data yang disimpan secara online yang terupload di internet. Jadi apa itu arti jejak digital? Jejak digital adalah kumpulan jejak dari semua data digital, baik dokumen maupun digital. Jadi segala sesuatu yang kalian upload di internet itu menjadi jejak digital kalian. Dan juga segala sesuatu yang kalian akses di internet saat kalian mencari sesuatu di internet itu juga menjadi jejak digital kalian juga. Dan juga misalnya kalian mempunyai aplikasi yang terkoneksi juga dengan internet dan kegiatan yang ada di aplikasi itu juga termasuk menjadi jejak digital kalian juga. Jadi jejak digital itu ada 2. Yang pertama adalah jejak digital pasif. Jadi data yang ditinggalkan oleh pengguna tanpa disadari. Jadi misalnya kalau kita menggunakan aplikasi seperti Google Maps pada smartphone sebagai penunjuk arah, jadi berbagai rute yang telah dilalui tanpa disadari akan terekam oleh digital. Jadi misalnya kita menggunakan aplikasi Google Maps, jadi rute yang telah kita jalani itu menjadi rekam jejak digital kalian juga. Jadi ketika pengguna mengunjungi suatu laman untuk mencari berbagai informasi, maka server tempat situs tersebut akan menyimpan alamat IP pengguna. Jadi IP kalian, komputer kalian tercatat bahwa kalian telah mengakses situs tersebut gitu. Yang kedua adalah jejak digital aktif.
Jadi data yang sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya kalau kalian punya sosial media, kalian mengunggah sesuatu di sosial media, terus berupa foto, video, atau bahkan hanya sekedar status atau tulisan, itu juga sudah merupakan jejak digital ya. Jadi aktivitas kirim-kirim data melalui email itu juga merupakan jejak digital yang aktif karena memang kita yang menguploadnya, kita yang mengirim ke teman atau ke yang ada di internet. Jadi itu adalah macam-macam dari jejak digital itu sendiri. Jadi seberapa penting sih jejak digital itu? Kalau kita perhatikan jejak digital itu seperti bom waktu ya. Jadi seandainya kita pernah memiliki jejak digital yang buruk itu bisa merugikan kita di kemudian hari gitu. Jadi sebagai contoh, seandainya ada salah seorang siswa yang berpeluang mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi siswa ini sudah berhasil lolos di tes administrasi hingga tahap wawancara. Tapi ketika dicek jejak digitalnya, dia sering menulis kata-kata yang kasar, mengunggah konten yang tidak pantas di media sosial. Pada akhirnya siswa ini gugur dari proses seleksi. Jadi akibat sikap dan perilaku yang kurang baik di dunia maya. Jadi pada masa sekarang ini jejak digital yang baik itu dijadikan syarat untuk bisa diterima di sebuah lembaga atau universitas atau sebuah perusahaan gitu ya. Maka dari itu sebaiknya kita memang harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial yang kita punya, seperti mengunggah atau menulis sesuatu di media sosial. Jadi apabila kita meninggalkan jejak digital yang buruk, sewaktu-waktu itu bisa dilacak dan bisa membuat diri kita rugi sendiri gitu ya. Jadi ada tips untuk bisa merapikan atau membersihkan jejak digital kita, tapi itu sebenarnya bisa tetap ada karena di saat kita hapus itu ada kemungkinan orang sudah mengcapture-nya dan mengkopinya lalu menguploadnya kembali. Jadi itu bisa, walaupun kita sudah hapus ternyata masih tertinggal karena ada yang mengcopy itu gitu. Jadi ini adalah tips yang untuk supaya jejak digital kita aman. Jadi kita yang pertama itu memeriksa jejak digital kita. Apabila terdapat jejak digital kita yang buruk, itu kita bisa hapus atau sembunyikan. Tapi ya itu langkah yang awal lah yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu kita harus bijak sebelum kita menulis atau mengupload sesuatu. Jadi kita harus pikir-pikir matang dulu konten apa atau hal apa yang akan kita upload di internet. Jadi kalau kita misalnya punya pandangan terhadap sesuatu, kita harus pikir matang-matang dulu sebelum kita menguploadnya di internet. Dan juga kalau di perangkat mobile itu ada aturan privacy ya. Kemudian perangkat itu bisa disetting supaya aplikasi itu tidak mengizinkan untuk menarik data pribadi yang ada di dalam mobile kita. Yang keempat itu kita membangun citra diri yang positif. Jadi kita menggunakan media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk men-share sesuatu yang mungkin juga bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi itu akan menjadi memperbaiki atau membuat citra baik diri kita di dunia maya. Ini ada salah satu contoh kalau yang suka bola ya, tweetmu harimaumu. Jadi ini ada pemain nasional Inggris, Jack Grealish, dia baru saja dikontrak oleh klub Manchester City. Nah ternyata pada tahun 2012 itu beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 9 tahun yang lalu dia pernah men-tweet bahwa dia mendukung tim dari rivalnya gitu. Dan dia bilang bahwa dia tidak bisa melihat City juara liga. Jadi padahal Manchester City ini
sekarang mengkontrak dia. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi bumerang ya. Jadi si Jack Grealish ini sudah menghapus tweetnya, tapi orang sudah mengcapture-nya dan menguploadnya kembali gitu. Jadi untuk menghilangkan itu akan susah. Contohnya gini, dengan kita cari di Google saja itu sudah langsung banyak, tracknya sudah banyak gitu. Sudah banyak tercopy juga, sudah banyak yang upload, media-media sudah mengupload. Tapi tindakan yang dilakukan oleh Jack Grealish ini, walaupun dia sudah menghapus tweetnya, tapi ternyata tweetnya sudah termiliki oleh orang-orang gitu. Ada juga contoh film dokumenter, kalau yang udah nonton filmnya, ini The Social Dilemma, itu juga film ini menceritakan tentang bagaimana perusahaan teknologi mengeksploitasi penggunanya untuk keuntungan finansial. Bagaimana mereka menguasai data penggunanya, membuat kecanduan hingga merusak kesehatan mental anak-anak. Jadi kalau misalnya kita daftar atau register di laman situs apa, kita memasukkan data-data kita. Nah, itu data kita sudah terekam dan itu bisa menjadi alat dia untuk menjualnya ke pihak yang akan beriklan gitu. Di film ini juga menghadirkan para mantan pegawai di perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, mereka yang dulu merancang sistem kerja mesin. Namun kini berbalik coba menghentikan pertumbuhannya. Jadi pada awal pembuatan aplikasi-aplikasi atau situs-situs ini, awalnya mereka memiliki tujuan yang baik, tapi ternyata di samping itu ada hal-hal yang ternyata dapat disalahgunakan gitu. Dan mereka ini sekarang membuat film dokumenter itu untuk membagi kisah mereka kepada kita semua agar kita bisa berhati-hati dalam menggunakan media sosial atau dalam menggunakan internet gitu. Jadi kalau di film itu juga ada diceritakan juga bagaimana pengaruh dari media internet terhadap perkembangan pendidikan seorang anak gitu di film itu. Jadi Jeff Seibert bilang, aku ingin semua orang tahu yang mereka lakukan di internet diawasi, dilacak dan diukur. Setiap tindakan yang kita lakukan dipantau dan direkam dengan hati-hati. Jadi dia bilang bahwa seandainya kita sudah terkonek dengan internet dan kita men-share atau mengupload tentang data diri kita, itu terlacak. Di masa sekarang memang salah satu media yang sangat sering dipakai adalah media internet. Jadi kita semua punya kewajiban untuk berperilaku yang sesuai dengan norma kita di Indonesia. Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan media-media itu untuk hal-hal yang mungkin bisa memprovokasi, mungkin bisa membuat orang lain itu bisa gimana ya, kayak bullying, contohnya juga bullying, terus hal-hal yang men-share hal-hal yang negatif yang kebenarannya belum tentu benar gitu. Jadi sebelum kita men-share sesuatu di sosmed itu sebaiknya kita memang mengecek dulu ya kebenarannya itu sumbernya dari mana, apakah itu benar atau tidak, itu bisa sebelum kita share itu sebaiknya memang dilacak dulu itu dapatnya dari mana gitu. Kalau memang bukan dari sumber-sumber yang jelas, sebaiknya memang kita jangan mengikuti ego kita untuk men-share itu ya, karena pasti akan berdampak kepada orang-orang yang melihatnya, nanti bisa mempercayai sesuatu yang belum tentu kebenarannya gitu. Jadi kesimpulannya, jejak digital adalah sebuah hal yang sangat penting karena dunia maya bisa mencerminkan sikap dan perilaku di dunia nyata. Jadi sebisa mungkin untuk mengunggah dan menulis hal-hal positif di internet dan sosial media. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwiki. Ini kayaknya kita perlu nonton nih filmnya ya Kak ya. Ya itu bagus banget kok. Untuk Harus membuat
kita makin aware bahwa ya bukannya jangan bersosial media lagi sih, Ya, tapi paling tidak lebih bijak ya Kak ya. betul banget. Betul betul. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Dwiki? Sudah Sudah. cukup. Oke. Kita bisa Waktunya masih dapetin banyak ya film. waktunya. Enggak, Waktunya masih banyak ya? enggak Oh, apa-apa enggak. Kak. Filmnya kita bisa dapetin di mana nih Kak biar teman-teman Eh, mungkin yang mau nonton. filmnya terakhir sih aku ada cek di Netflix sih, ada juga sih. Oh gitu ya. Jadi Ah, maksudnya paling tidak ini bisa membantu kita aware bahwa bukannya tidak bermedia sosial, tapi lebih ya, tahu apa yang bisa dipublish, apa yang bisa diupload, terus ya, cara menjaganya seperti apa. ya betul Thank you banget sekali. Kak Dwiki untuk tips-tips dan Ya, masukannya sama-sama. untuk kita semuanya, jadi motivasi juga untuk kita nih untuk semakin paham dan kenal rekam jejak di era digital itu seperti apa sehingga yang kita publish, yang kita upload ini semakin bijak kita dalam memilihnya. Nanti ketemu lagi di Kak Dwiki di tanya jawab. Thank you. Oke. Baik, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih lanjut untuk Kak Dwiki atau narasumber lainnya, nanti teman-teman bisa mencantumkan pertanyaan teman-teman di kolom chat box. Formatnya seperti yang tadi sudah saya bilang, tolong taruh namanya, lalu asal daerah teman-teman dari mana, nomor handphone, lalu pertanyaannya ditujukan atas nama siapa narasumbernya. Jadi nanti kita tahu memilihkan pertanyaan yang bisa kita tanyakan langsung kepada narasumber. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum registrasi, silakan klik link registrasi yang ada di kolom chat box, atau kalau udah ketimpa-timpa sama chat lainnya, boleh chat admin kita untuk minta lagi link registrasinya ya. Baik, oke. Tadi kita sudah bicara tentang kecakapan digital untuk mengenali rekam jejak digital. Lalu saat ini, kalau tadi kita sudah dikasih tahu, mari kita buat sesuatu yang aman di media digital, kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu keamanan digital. Dengan subtema pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan keamanan data. Bersama Bapak Pati Perkasa yang akan memberikan sharing dan tips-tipsnya kepada kita. Dipersilakan Pak Pati. Oke, terima kasih Mbak Gebi. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat kepada para narasumber yang hebat dan juga teman-teman semua di Asahan dan juga mungkin di luar Asahan juga. Hari ini saya akan, kalau tadi Mas Wiki sudah sharing mengenai gimana apa itu rekam jejak digital. Nah, saya akan lebih ngomongin mengenai keamanannya. Nah, gimana caranya kita untuk menjaga agar kita tetap aman, privasi juga tetap aman di dunia digital, sehingga kita semua jadinya lebih enak lagi bermain internetnya. Nah, tapi sebelumnya, saya ada sedikit survei, saya sudah tulis di kolom chat. Silakan buat teman-teman diklik karena saya ingin tahu. Ini ada sedikit survei kecil-kecilan sebenarnya. Pengen tahu ini apa namanya di bagi Asah ini paling banyak sosial media yang digunakan itu apa? Nah, saya ingin tahu. Silakan di vote. Ini adalah hasilnya. Ini real time ya, teman-teman. Ini real time. Silakan. Siapa yang Jadi, paling banyak kah? Apakah YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dengar musik, ya mungkin dengerin The Massive dari Spotify, ya kan? Mengakses ilmu, pengetahuan dan berita, main game, ke poin gebetan, saya ingin tahu. Ini karena setiap daerah yang saya datangi untuk webinar ini hasilnya berbeda-beda. Jadi saya ingin tahu kalau di Asahan ini lebih yang mana. Nah, saat ini WhatsApp memimpin ya, teman-teman. WhatsApp memimpin pertama, Facebook kedua, YouTube dan Instagram masih bersaing ketat. Sekarang YouTube sama Facebook bersaing ketat. Mengakses ilmu pengetahuan dan berita masih di bawah. Kepoin gebetan juga ada 5,9%. kepoin Ternyata gebetan banyak. mulai naik nih, Pak Pati. Lumayan ya. Ini lawan beratnya WhatsApp nih kayaknya. Lawan beratnya WhatsApp. Silakan, karena waktu tidak lama lagi, masih baru 18 vote, saya tidak lama-lama karena ini sebagai pembukaan aja, karena ini akan berhubungan sama apa yang akan saya jelaskan di presentasi saya nanti atau di materi saya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan dicek di kolom chat, saya sudah kirim. Kalau misalnya tidak, kita akan tutup dalam waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya close ya teman-teman. Berarti ini sudah selesai votingnya. Oke, WhatsApp
masih menjadi media yang paling banyak digunakan atau sosial media yang paling banyak digunakan di Asahan. YouTube dan Facebook masih sama berimbang. Instagram ternyata di bawah. Ini di luar dugaan saya karena saya kira Instagram ini akan menyalip ya gitu ya, tapi ternyata tidak. Dan ternyata eh, cukup sedikit juga yang mengakses ilmu pengetahuan dari 18 quote yang masuk dan kepoin Tibetan juga ada. Oke. Ya, ini sebagai catatan kita bersama ya. Berarti yang paling banyak itu sekarang adalah yang digunakan adalah WhatsApp. Nah, saya akan masuk ke materi saya sambil kita menunggu karena ini masih loading ya kawan-kawan. Oke, sudah masuk ke materi. Saya di bawah sini teman-teman. Halo, assalamualaikum ya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai, saya juga mau berkenalan dulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pati Perkasa. Sekarang saya adalah CEO dari perusahaan saya sendiri, yaitu adalah Stereo Media Consultant. Saya adalah lama orang media di radio. Dulu saya banyak bekerja sama juga dengan Tematif, ya, dan juga saya juga pernah di TV. Sekarang saya adalah lebih banyak nge-train sebagai trainer, ya, trainer public speaking dan juga penyiar. Sekarang lagi sibuk bikin YouTube karena saya nggak mau kalah sama teman-teman juga yang sudah punya YouTube, ya. Saya belajar, ingin terus mengasah kreativitas saya, dan saya juga adalah pemerhati literasi digital. Karena apa? Karena saya sekarang punya anak yang juga bermain internet. Jadinya saya terus ingin teman-teman atau anak saya juga semakin bijak dalam berinternet. Nah, ini adalah beberapa tips yang saya mau bagikan kepada teman-teman, dan tips yang paling mudah. Ya, ini adalah yang tadi sudah ditulis sama Mas Diki di awal-awal. Jangan pernah memberikan data pribadi Anda ke orang yang tidak dikenal sama sekali. Nah, tapi secara tidak langsung, ini gampang sekali untuk dibaca, tetapi sangat susah untuk dilakukan. Karena secara tidak langsung sistem kerja atau pandemi ini membuat kadang-kadang kita diharuskan untuk membagi data kita secara tidak langsung. Contohnya begini, karena kalau kita mau beli motor, mau beli mobil, ya, kita nggak perlu lagi datang ke showroom karena kita bisa lihat barangnya di internet, ya, lewat websitenya. Kita cek mobilnya seperti apa, dalemannya juga bisa terlihat, motor juga begitu, ya. Nah, kita kan ketika mau beli gitu ya, ini kita mau beli motor, ini kita pasti disuruh untuk mengirimkan IKTP dan NPWP kita kepada salesnya. Nah, ini secara tidak langsung kita pasti akan melakukan hal ini dan kita kirim ke dia. Padahal, teman-teman, kita tidak tahu apakah orang ini adalah orang yang bisa mengamankan data kita. Atau jangan-jangan dia menjualkan data kita ini ke tempat lain. Ya, begitupun juga dengan yang terjadi di internet. Ya, kita kadang-kadang kalau registrasi TikTok, kita masukin nama, alamat, nomor telepon dan lain-lain secara lengkap dia minta. Nah, ini sebenarnya adalah yang tadi dibilang sama Mas Diki. Ini data-data seperti inilah data yang akan dieksploitasi oleh para pemilik servis aplikasi. Ya, teman-teman. Jadi ini tips dari saya. Saya itu selalu punya 4 email untuk different social media. Dan saya tidak pernah pakai email pribadi saya secara langsung untuk saya register. Nama pun semuanya itu saya tulis Pati Perkasa, tapi saya tidak pernah memberikan alamat yang sangat-sangat lengkap. Ya. Dan nomor telepon pun saya berikan, tetapi itu bukan nomor telepon pertama saya. Ya. Nomor telepon pertama itu berarti yang terkoneksi dengan bank, ya, terkoneksi dengan hal-hal yang penting. Ini jangan pernah dilakukan. Ya. Kita lanjut lagi ke materi yang berikut. Nah, nomor 2, ini buat saya adalah sesuatu, saya naik dulu sebentar karena ceritanya tertutup. Nah, buat kombinasi password yang sulit. Saya yakin bahwa teman-teman di sini, siapa yang punya satu password untuk semua sosial medianya atau emailnya segala macam, angkat tangan digital, ayo, yang punya satu password dan digunakan di semua tempat. Angkat tangan, ayo. Jujur, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ini paling sering ibu-ibu bawa bapak nih, karena berpikir takut sering lupa. Mas Freddy, angkat tangan, ya. Ada lagi, Mas Aslim, ya.
Oke, ini adalah Pak Saribudin juga ternyata. Siap, Pak Saribudin, jangan semuanya sama ya Pak ya. Ini menurut saya ini adalah salah satu yang salah. Karena apa? Ketika akun kita ini terhack atau misalnya password kita ini, si hacker ini akan bisa, atau orang yang tidak bertanggung jawab ini akan bisa masuk ke semua akun kita. Jadi saya anjurkan teman-teman itu selalu punya different password for different things. Jadi beda password untuk semua sosial media atau apapun juga yang kita punya di dunia digital. Ya, apalagi ini berhubungan dengan email utama yang semua aksesnya akan lari ke situ. Ya. Yang berikutnya adalah ini ada 3 hal yang penting untuk kita buat sebuah password. Yang pertama, harus ada huruf besar atau huruf kecil. Ya. Yang kedua, harus ada angka. Ya. Yang ketiga, ini harus ada yang namanya simbol. Simbol itu bisa tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain yang ada di keyboard kita. Ya. Kenapa harus ada 3 elemen ini? 3 elemen inilah yang akan membuat seseorang itu lebih susah untuk mengakses akun kita atau menghack akun kita. Ya. Saya yakin masih banyak di sini yang taruh password itu adalah tanggal lahir. Please, tolong diganti sekarang ya, diganti. Karena kalau saya tahu tanggal lahir ibu atau bapak atau para peserta di sini, saya bisa masuk ke akun sosial media atau email teman-teman dengan mudah. Ya, karena ini ada studi yang mengatakan bahwa 90% peretasan akun terjadi karena kombinasi password yang terlalu mudah. Oke, jadi ini pun terjadi sama ibu saya. Ibu saya itu selalu passwordnya itu adalah tanggal lahirnya. Itu dulu sebelum saya ajarin literasi digital ini. Ya, sekarang dia sudah lebih tahu sehingga dia punya password yang sangat-sangat sulit dan yang ingat hanya dia. Nah, kenapa? Karena menurut saya ini bisa membahayakan. Ya, bikin catatan kecil yang hanya bisa diakses oleh kita saja untuk akun-akun ini, ya teman-teman. Untuk password-password yang sudah kita simpan ini, itu hanya kita yang tahu. Kita simpan di sebuah catatan. Ya, di handphone kan menurut saya ada banyak ya kita simpan di notes di mana-mana. Sekarang sudah banyak di handphone aplikasinya sangat banyak. Ya, oke. Yang berikutnya, nah ini dia nih. Ini yang paling mudah. Saya mau mengajarkan teman-teman untuk lebih tahu kredibilitas sebuah link website atau website yang kita kunjungi. Kalau teman-teman pakai Google Chrome, ya pastikan ini ada tanda gembok. Oke. Tanda gembok ini berarti adalah website yang kita kunjungi adalah website yang secure alias aman. Dia punya perlindungan privasi atau perlindungan ganda ya atau lebih terhadap hacker-hacker yang bisa mengambil data yang kita masukkan di situ. Ya, baik itu password dan username. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang namanya gembok ini, berarti akun jangan pernah memasukkan apapun juga ke dalam website tersebut, termasuk data-data yang diminta. Oke? Ya. Ada yang sudah tahu sebelumnya tentang hal ini? Yang sudah tahu angkat tangan? Ada yang sudah tahu? Mbak Gaby tahu ya karena pernah ikut juga. Yang pernah saya kasih tahu juga mungkin ada narsum-narsum lain ya. Nah, yang berikutnya ada link itu yang aman selain kalau pakai website yang apa namanya browser yang lain-lain mau Chrome, Safari atau apa itu dia ada HTTPS di depannya. HTTPS itu adalah maksudnya S-nya itu adalah secure ya. Jadi keamanannya ini sudah baik dibanding ya pakai S. Oke? Karena apa? Saya kalau hacker, saya itu udah masukin kode ke sebuah website yang HTTP saja. Di situ bisa masukin username atau login lah pokoknya, username atau password. Itu saya bisa langsung dapat data. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah hindari link yang mencurigakan dan ini biasa terjadi di WhatsApp. Ya. Sosial media yang paling banyak digunakan oleh teman-teman di asahan. Ya, pernah nggak teman-teman atau mungkin para peserta di sini mendapatkan link website yang memang agak-agak aneh, tapi lagi diomongin orang sih,
Contohnya nih, saya tulis di bawah ini adalah daftar prakerja. Ini adalah scam atau penipuan yang pernah terjadi ketika waktu pengumuman daftar prakerja itu kita dikasih uang, ya. Dan ini menjadi sebuah modus buat para penipu digital untuk menipu kita. Jadi dia bilang katanya kunjungi situs HTTPS, memang sudah pakai S, luar biasa kan ya? Dia modal loh, karena bikin website dengan status HTTPS itu lebih mahal, ya teman-teman. Nah, ini dia tulis namanya HTTPS titik dua, ya, garis miring slash prakerja.vip. Memang namanya prakerja.vip, prakerja ya. Nah, website yang benarnya adalah bukan prakerja.vip. Jadi ketika kita klik, kita masuk ke sebuah website yang seakan-akan itu memang website untuk pendaftaran prakerja. Kita masukin data, kita masukin alamat, kita upload KTP, kita masukin semua, kita upload apalagi, ya semuanya itu semua data dikoleksi sama mereka. Plus ada biaya pendaftaran untuk diurusin si kartunya ini, yaitu sekian. Dan ini banyak sekali yang tertipu. Banyak sekali. Nah, saya harap teman-teman di Asahan sekarang udah nggak mempan lagi dengan penipuan-penipuan kayak gini karena sudah ikut webinar literasi digital. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ini rata-rata saya pindah dulu. Oke, di sebelah sini, ya, di sebelah saya sini nih, ini ya, ini dia nih. Nah, ini yang paling sering tidak dihiraukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Karena apa? Paling males download software untuk update software, ya. Nah, padahal notifikasi sudah ada, tetapi tidak pernah dilakukan, dianggap remeh. Nah, kenapa penting sekali kita untuk mengupdate sebuah software perangkat? Karena yang diupdate itu adalah selalu security-nya, sama beberapa fitur tambahan. Tetapi security itu akan selalu menjadi yang utama. Jadi kalau contohnya saya pakai Samsung, gitu ya, dia akan ada update. Update itu dilakukan sama Samsung karena Samsung sudah mempelajari ada celah di mana orang bisa mengambil data saya lewat handphone saya atau koneksi saya. Ya, jadi ini berbahaya, teman-teman. Ya, kita harus selalu aware bahwa software itu sangat penting. Ya, silakan dilakukan. Ada yang sudah berbulan-bulan software update belum dilakukan? Ayo angkat tangan. Biasanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ada yang belum update software. Nah, tuh, bapak-bapak ini Muhammad Dafa tuh, belum tuh. Muhammad Dafa, ya jangan lupa ya Mas, di update softwarenya setelah literasi digital ini ya kita ya. Oke, nah yang berikutnya, ini yang paling berbahaya teman-teman. Dan karena apa? Karena ini kita lakukan secara sadar. Ya, ketika kita download sebuah aplikasi ke handphone, dia pasti akan bertanya untuk kita kasih akses ke mikrofon, ke kamera, ke galeri atau galeri foto kita, dan juga kontak yang ada di HP kita. Betul? Pak Pati, ya. mohon izin mengingatkan waktunya 3 menit lagi. Terima kasih, Oke, Pak. Nah, hal ini terjadi, mereka minta akses ini karena memang mereka ingin mendapatkan akses terhadap handphone kita. Saya selalu bilang, dan juga saya bilang kepada teman-teman semua di sini, jangan pernah membawa HP ke dalam kamar mandi. Itu yang selalu saya bilang sama anak-anak saya juga. Karena apa? Kita tidak tahu kita sudah memberikan akses kamera ini kepada aplikasi yang mana. Jangan sampai ketika kita lagi mandi, karena kita memberikan akses dan ternyata aplikasi tersebut adalah aplikasi yang jahat, mereka bisa memantau kita secara mudah. Oke? Jadi perhatikan dengan baik hal ini. Ya, jangan sembarangan kita memberikan akses. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, yang berikut, siapa fakir WiFi di sini? Fakir WiFi, saya termasuk fakir WiFi karena saya suka WiFi gratis dan kenceng, ya. Tetapi hati-hati teman-teman ya, waspada dengan WiFi publik. Tidak semua WiFi publik ini adalah WiFi yang aman, ya. Jadi kalau lagi di kafe, kalau lagi di tempat nongkrong, ada WiFi publik yang harus masukin data seperti di samping saya ini, ya, di samping saya ini, ya, data-data kita, ya, nomor
KTP dan lain-lain, alamat. Mendingan nggak usah nih teman-teman, ya mendingan kita nggak usah sama sekali daftar deh. Karena apa? Itu juga kita diambil datanya. Dan belum tentu Wi-Fi-nya itu benar-benar ada. Ya, hati-hati. Ini adalah scam yang paling sering terjadi, teman-teman. Ya. Nah, yang berikutnya, ini yang terakhir dari saya, karena waktunya juga sudah habis, jadi sampai ke atas dulu deh. Ya. Oke. Di bawah saya sini, di bawah sini adalah verifikasi 2 langkah. Nah, buat teman-teman yang punya aplikasi email, aplikasi WhatsApp, aplikasi Facebook, aplikasi sosial media lainnya, mohon diaktifkan verifikasi 2 langkah. Tidak hanya password saja. Ini adalah pengamanan tambahan. Karena apa? Ini penting. Karena verifikasi ini akan lari kodenya ke nomor handphone kita. Jadi kalau misalnya saya sebagai hacker sudah bisa tahu password Anda, saya hack akun Anda, tetapi karena ada verifikasi 2 langkah, saya tidak bisa masuk. Karena apa? Tetap harus memasukkan PIN atau nomor yang dikirimkan ke handphone kita. Sedangkan saya nggak punya handphone, teman-teman. Ya. Jadi mohon diaktifkan habis literasi digital ini, biar teman-teman semua aman dari peretasan akun. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu materi saya pada sore hari ini ya, teman-teman. Semoga berguna buat kita semua dan makin melek untuk bermain digital, karena dunia digital tidak sebaik yang kita kira. Nah, kira-kira kayak gitu. Silakan saya kembalikan ke Mbak Jadi. Terima kasih Pak Pati, ini luar biasa sekali nih tips-tipsnya. Langsung kita mikir, udah belum ya? Yang ini udah belum ya? Yang itu gimana ya? Gitu ya. Dan saya langsung mikir semuanya nih Pak. Kadang-kadang terutama privasi setting privacy itu tadi ya Pak ya, karena kita jarang banget baca. Jadi oke, agree, yes aja, padahal ternyata seperti yang Pak Pati tadi sebutkan, bahkan bisa membahayakan kita sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau ini punten saya langsung bertanya Pak, misalkan memang kita udah terlanjur agree saja sama privacy setting ini, baiknya apakah kita uninstall dulu terus kita install ulang dan mulai dari awal untuk privacy settingnya itu seperti apa Pak? Baiknya. Kalau saya akan lebih menganjurkan untuk di uninstall dan install ulang. Oh baik. Jadi tercepatnya pertolongannya seperti itu ya? Iya, mulai dari nol. Oh, betul. Siap. Oke, Pak. Jadi teman-teman bisa, kalau yang udah terlanjur, karena kan kita baru dapat mungkin ilmu ini, kalau udah terlanjur ya bisa uninstall saja ya, Pak ya, untuk uninstall, download lagi, mulai dari nol lagi. Baik. Siap. Thank you, Pak Pati. Ketemu lagi di Tanya Jawab nanti. Iya. Baik, rekan-rekan yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, tadi untuk Kak Dwiki, Pak Pati, silakan memberikan pertanyaannya di kolom chat box ya. Nanti kita bisa pilihkan pertanyaannya yang bisa dijawab langsung oleh narasumber kita. Dan jangan lupa untuk yang belum e-registrasi, silakan teman-teman e-registrasi kembali. Tadi kita sudah bicara tentang kecakapan digital, keamanan digital, dan sekarang kita masuk ke pilar selanjutnya yaitu budaya digital dengan subtema mengenal lebih jauh tentang UU ITE terkait perlindungan data pribadi. Lagi-lagi data pribadi kita mau bahas nih ya, biar kita semakin cakap dalam juga menjaga data pribadi kita. Bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Jumadi SPD MM yang akan menyampaikan pemaparannya. Dipersilakan Pak Jumadi. Oke, terima kasih Mbak Gaby. Siap, sudah muncul Pak, tinggal dibesarkan. Yes, full screen. Oke, mantap Pak. Oke, terima kasih Mbak Gaby, terima kasih juga terdahulu Mas Dwiki sama Pak Pati Perkasa dan rekan-rekan maupun sahabat siberkreasi dimanapun berada, Sumatera Utara 2, baik dari Asahan, Batubara, Labuan Batu, dan Labuan Batu Selatan maupun dari Indonesia yang kita cintai. Mungkin untuk saya ya materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenal lebih jauh tentang Undang-Undang IT terkait perlindungan data pribadi dari sudut budaya digital. Tadi sudah banyak kita dengar bahwa bagaimana jejak digital kita agar betul-betul safety, privasi tetap kita jaga, ya,
Sehingga data yang kita luncurkan tahun berapapun yang tadi sudah diberikan contoh Mas Diki itu dapat dilacak, dapat dilihat, ya. Nah, itu yang pertama tadi. Kemudian juga dari Mas Pati Perkasa cukup urgen sekali bagaimana cara-cara kita melindungi data pribadi kita. Ya, mungkin dari saya dengan waktu yang 20 menit ini menyangkut tentang mengenal lebih jauh undang-undang IT ya terkait perlindungan data pribadi ya. Ini akan saya sampaikan mungkin tidak detail. Ya, tidak detail karena memang banyak hal yang perlu kita lihat di antaranya ya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya atau Undang-Undang IT yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ya. Ini kalau kita unduh ini ada 14 halaman. Ya, kita print. Berikutnya nanti peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi melalui sistem elektronik. Ya. Ini juga sebaiknya kita unduh kurang lebih itu 24 halaman. Jadi kepada kita semua juga nanti ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tapi fokus kita berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Dengan mengingat waktu mungkin tidak banyak yang kita buka, namun beberapa hal yang penting diantaranya yang pertama pesan saya bahwa untuk kebaikan kita semua sebagai bangsa yang besar ya, pesan pertama mohon diunduh ya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 ya. Ini mohon kepada kita semua sehingga bagi kita pribadi ya ini untuk sebagai perhatian kita bersama agar kita aman di dalam menyampaikan konten ya baik yang bersifat dokumen, baik yang bersifat gambar, bersifat kode dan seterusnya. Nah, mungkin yang pertama dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ya mungkin yang pertama ya pasal 1 apa yang dimaksud dengan informasi elektronik. Jadi informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik ya. Jadi satu atau sekumpulan data elektronik yang mungkin di dalam konten itu ada gambar, ada ya, ada tulisan ya dan lain-lain itu disebut sekumpulan ya. Nah, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, ya peta, foto elektronik atau data interchange atau ID, surat elektronik yang kita sebut dengan Gmail, email, Ymail dan seterusnya, Telegram, ya, kemudian telex, teleskopi atau sejenisnya, ya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi informasi elektronik itu yang dimaksud. Jadi kumpulan keseluruhan. Jadi apapun yang kita tayangkan di internet, ya, itu merupakan adalah data elektronik. Ya. Sudah, kemudian yang kedua, mungkin apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Apakah itu Telegram, apakah itu HP, ya. Jadi yang penting terjadi transaksi elektronik. Itu sudah perbuatan hukum. Karena apa? Karena undang-undang IT ya, itu melindungi semua. Berikutnya yang ketiga pasal 1 ayat 3 apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan
menyiapkan, menyimpan, memproses, ya, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Itu teknologi informasi, ya. Jadi apa-apa yang kita kumpulkan, ya, apa-apa yang kita siapkan, termasuk menyimpan, memproses, ya, kemudian juga mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi, teknologi informasi, itulah tadi yang sudah sebagian disampaikan oleh Mas Diki maupun Pak Pati, ya, itu teknologi informasi. Kemudian yang keempat, pasal 1 ayat 4, apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik? Jadi dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat. Jadi siapa yang membuat, baik secara pribadi, ya, secara kelompok, ya, secara organisasi, secara institusi, ya, itu kemudian diteruskan, ya, dikirimkan, diterima, simpan dalam bentuk analog, ya, digital, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar, ya. Jadi dapat dilihat, ditampilkan atau didengar, baik itu melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan sebagaimana tersebut pada pasal 1 tadi. Ya, pasal 1 ayat 1. Itu untuk pasal 1 ayat 1, ya, pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, mungkin tidak semua, ya, kami sampaikan mengingat keterbatasan waktu. Kemudian kita sedikit akan melihat tentang peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016, ya. Kalau kita lihat di bab 1 tentuan umumnya pasal 1 dinyatakan pasal 1 ayat 1 data, apa yang dimaksud dengan data pribadi? Ya, adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga, ya, kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya. Ya. Itulah data pribadi atau, ya, privasi daripada kita sendiri. Yang disebutkan tadi, ya, banyak hal data pribadi yang sudah ditampilkan oleh Pak Pati tadi apa-apa saja. Ya. Kemudian data perseorangan, kalau tadi data pribadi adalah data perseorangan, apa yang dimaksud dengan data perseorangan? Jadi data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata dan melekat, ya, dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang memaparkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi data perseorangan itu, ya, itu harus benar dan nyata, ya, yang dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 1 ayat 3, pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu, ya, privasi. Jadi data privasi seseorang. Jadi semua kita punya, ya. Nanti akan kita lihat, mungkin tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Pati, apa saja yang menyangkut data pribadi kita. Kemudian pada pasal 1 ayat 4, persetujuan pemilik data pribadi yang selanjutnya disebut persetujuan adalah pernyataan secara, ya, baik secara manual dan atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah, ya, menerima penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, pengamanan, penyimpanan, penampilan, dan pengumuman, pengiriman, penyebarluasan serta kerahasiaannya dan ketidakrahasiaan data pribadi. Maksudnya apa? Bahwa data pribadi kita, ya, itu dapat dilihat oleh seseorang, dapat diambil seseorang bila kita sudah memberikan izin, ya, sudah memberikan izin. Kalau tidak memberikan izin itu artinya salah satu bentuk pelanggaran di dalam undang-undang IT maupun yang tertuang di dalam peraturan pemerintah Kominfo nomor 20 tahun 2016. Ya. Tapi kadang saja Bapak Ibu semuanya data pribadi kita
juga tanpa persetujuan tapi berdasarkan undang-undang untuk keperluan sesuatu terhadap lembaga tertentu, ya, itu dapat digunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut, ya. Itu yang dimaksud juga dengan perundang-undangan yang ada. Nah, kemudian mungkin sebagai tambahan tadi, kalau bagaimana melindungi daripada data pribadi kita, ada beberapa hal yang mungkin, ya, nama kita memang betul-betul harus, ya, bagaimana kita dapat melindungi nama kita, ya, tempat tanggal lahir, bulan, tahun, kemudian juga di dalamnya ada kartu keluarga, nomor induk, ya, kemudian nama ibu, nama bapak, ini betul-betul kita jaga, ya, karena memang ini merupakan data pribadi dari kita masing-masing. Kemudian juga, ya, termasuk banking detail, rinci kita rata-rata memiliki, ya, nomor rekening di bank, kemudian juga kita punya ATM, ada data-data kita. Maka ini betul-betul, ya, ini juga bagian daripada data pribadi yang harus kita lindungi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pati bahwa password kita betul-betul kita jaga dan jangan satu macam. Ya. Nah, kemudian alamat rumah, nomor rumah, ya, alamat jalan, berapa anggota keluarga sesuai dengan kakak, betul-betul kita jaga, artinya jangan kita berikan sembarangan. Ya. Nah, kemudian termasuk riwayat kesehatan, ya, medical condition kita. Riwayat kesehatan harus kita juga jaga. Ya, kemudian agama yang kita anut. Kenapa? Inilah yang kesemuanya disebut data pribadi atau personal data. Ya. Nah, kemudian kenapa ini harus dilindungi? Karena memang sangat sensitif. Data ini sangat sensitif, terutama, ya, bisa merugikan kita bila mana tidak kita jaga. Sebagaimana tadi disebutkan Pak Pati Perkasa. Ya, mungkin bisa merugikan kita tanpa kita sadari, sebagaimana disebutkan oleh Mas Wiki tadi, berapa tahun kemudian, ya, 2012 sampai sekarang masih data itu masih dapat dilihat, itu bisa merugikan kita. Ya. Nah, untuk itu bahwa pemerintah hadir, ya. Nah, untuk itu pemerintah hadir dengan membuat Undang-Undang Nomor 11 2008 yang sudah disempurnakan di Undang-Undang IT Nomor 19 2016, maka dalam pasal 40, ya, dalam pasal 40 pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Oleh sebab itu DPR RI sangat mensupport undang-undang, baik undang-undang IT, kemudian undang Permenkominfo, ya, kemudian juga undang-undang pornografi, ya, sangat mensupport agar memang privasi seseorang dapat dilindungi. Kemudian pasal 40 ayat 2, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah disebutkan tanpa disadari, ya, hacker-hacker kata Pak Pati tadi, kemudian lalu lintas orang-orang yang jahat, ya, terjadi apa yang disebut dengan kejahatan digital, ya, itu cukup banyak sekali, maka bagi kita kalau tidak berhati-hati sangat rugi. Maka disinilah pemerintah hadir, ya, untuk kepentingan umum sehingga berita-berita bohong, berita-berita hoak, ya, itu harus kita hindari karena dapat merugikan kita sendiri. Kemudian pada pasal 40 ayat 2A, pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Pak Jumadi, ya, mohon izin mengingatkan waktunya 3 menit lagi Pak Jumadi. Terima kasih. Okay. Berikutnya mungkin kita Bapak Ibu, karena waktu juga memang ini menyangkut, ya, undang-undang IT cukup banyak,
ya. Mungkin kita singkat saja, ya. Mungkin nanti di slide yang bisa nanti kita sharekan. Jadi kita harapkan kepada kita semua bahwa yang pertama tolong diunduh Undang-Undang IT ya nomor 19 2016 maupun juga peraturan pemerintah ya Kominfo tentang perlindungan data pribadi. Kemudian kami harapkan dibaca satu persatu, kemudian mohon diimbaskan kepada rekan-rekan, kepada keluarga agar kita bijak dan berbudaya. Ya, kita hindari kesalahan-kesalahan. Kemudian kalau kita lihat mungkin cukup banyak itu ya, apa sanksi-sanksinya? Kita harapkan semua yang ikut termasuk ya orang-orang yang nanti akan kita imbaskan ya berbudaya yang baik di dalam memanfaatkan digital yang era sekarang ini. Kemudian manfaat literasi digital menghemat waktu, hemat biaya, memperluas jaringan, membuat keputusan yang lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi ya terarah dan cepat, kemudian ramah lingkungan dan percaya keterampilan. Berikutnya mungkin dalam sesi yang cukup singkat ini tidak banyak yang dapat saya berikan, ya mungkin nanti bisa tanya mungkin melalui pertanyaan maupun secara pribadi, mungkin secara umum baik di Asahan, di Batubara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara. Walaupun saya lihat tadi juga ada yang dari Jawa, ya mungkin bisa bertanya secara pribadi. Yang pesan terakhir bahwa waspada terhadap konten-konten negatif, ya, dan berita-berita hoak, apalagi sekarang pemerintah cukup serius untuk menangani COVID-19. Mari kita semua bekerja sama. Kemudian juga hindari informasi atau dokumen elektronik yang melanggar undang-undang. Kemudian jadilah manusia yang bijak dan berbudi pekerti luhur. Mungkin hanya itu Mbak Gaby yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin tidak banyak, apalagi menyangkut pendalaman tentang undang-undang IT yang pada intinya bahwa baca undang-undang IT, kemudian juga jaga keamanan digital kita, kemudian jejak digital kita, mudah-mudahan dari kita memakai ya internet sampai kapanpun adalah hal-hal yang terbaik, baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Pak Jumadi, salam literasi juga. Terima kasih Pak Jumadi. Jadi dari semua yang dipaparkan Pak Jumadi tentang UU ITE dengan pasal sekian-sekian dan Permen Kominfo ini, kita menjadi tahu bahwa pertama kita dilindungi ya Pak ya, di dunia digital ini kita punya perlindungan. Jadi jangan takut kalaupun kita menjadi salah satu korban kejahatan digital, ini ada undang-undangnya dan kita dilindungi. Dan jangan lupa sebagai pengguna, kenapa Pak? Maaf. Iya, kita juga dilindungi oleh KUHP-nya. Betul, betul. Dan sebagai pengguna digital juga kita tetap harus bijak karena kalau salah-salah ini ada hukum-hukum nih yang menjaga tentang dunia digital ini gitu ya. Baik tentang tadi transaksi elektronik, data-data pribadi dan juga tentang berita atau informasi palsu tadi ya Bapak sudah singkat tadi sempat dijelaskan. Terima kasih Pak Jumadi, kita menjadi semakin mengerti bahwa pemerintah menjaga kita dengan undang-undang ITE ini ya. Kita ketemu lagi ditanya jawab nanti Pak Jumadi. Oke, sama-sama. Baik, rekan-rekan yang memiliki pertanyaan lebih lanjut untuk Kak Dwiki, Pak Pati, Pak Jumadi, dan nanti narasumber lainnya, silakan ya, sekali lagi saya ingatkan untuk bisa mencantumkan pertanyaan teman-teman di kolom chat box, dan jangan lupa nih teman-teman yang belum e-registrasi, segera e-registrasi, karena nanti di akhir acara teman-teman untuk mengisi post-test harus dapat tokennya dulu nih, dari e-registrasi yang teman-teman sudah lakukan. Baiklah, tadi kita sudah bahas tentang kecakapan digital, lalu keamanan digital, dan budaya digital. Kita masuk ke pilar yang keempat, yaitu etika digital, dengan subtema etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Penting sekali nih untuk kita dengarkan bersama ya. Baik, bersama Bapak Abdul Karim, dipersilakan Pak untuk pemaparannya. Terima kasih Bu Gaby. Ya.
Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hormat saya untuk moderator dan para narasumber, ada Mas Dwi, Pak Pati, dan Pak Jumadi. Dan hormat saya juga para peserta webinar hari ini. Izin untuk share screen. Ya, silakan, Pak. Sudah muncul, tinggal full Ada screen. kesimpulan nih. Oke, mantap, Pak. Silakan. Izin untuk menyampaikan materi sore hari ini, yaitu sebenarnya ini hanya tambahan nih, kayaknya udah dibahas semua nih sama Mas Dwi-nya gitu kan, sama Pak Pati dan juga Pak Jumadi gitu kan. Jadi mungkin tambahan saja dari saya dan sistemnya sharing, yaitu tentang etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Oke. Jadi apa itu media sosial? Yang jelas kita sudah paham, sudah tahu, sudah ngerti itu semuanya. Media sosial adalah sebuah platform yang berbasis internet yang mudah digunakan sehingga mungkin para pengguna untuk membuat dan berbagi konten, baik informasi, opini, dan minat dalam konteks yang beragam. Jadi intinya bahwa media sosial adalah media komunikasi, atau ibaratnya kita berkomunikasi, kalau bahasa Medan ini, bahasa Sumatera ini, di pajak gitu kan, atau di pasar, ya, sehingga semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengakses. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Dwiki bahwa jejak digital, gitu kan. Jadi sadar nggak sadar kita, atau pernah nggak gitu, pernah nggak kita sendiri melihat atau men-searching apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita akses selama bermedia sosial. Sebenarnya nanti setelah acara ini, saya harapkan kepada kita semua, apa yang sering kita akses ya di Google atau di mesin engine, nah itu akan kelihatan. Ya, misalnya saya sendiri, saya akses apa yang sering saya akses setiap harinya. Apa yang saya sering lihat setiap harinya, baik itu konten negatif atau konten positif, atau apa yang sering saya lakukan di media internet tadi atau di media sosial. Ya mungkin nanti saya ada upload dan lain sebagainya. Itulah jejak digital yang kita lakukan selama ini. Ya. Oke, jadi ada 3 hal penting dalam bermedia sosial. Ya, yang pertama adalah privasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vicky, ya, bahwa jangan mengumbar informasi berlebihan di media sosial, baik milik sendiri maupun orang lain tanpa izin. Nah, jadi informasi pribadi yang selama ini yang kita lakukan adalah yang sering kita jaga itu hanya mungkin kita tidak boleh memberikan KTP atau akses internet dan lain sebagainya, atau mungkin kartu kredit, tapi kita di media sosial ini mungkin kita sering lakukan gitu. Kita sering lakukan bahwa kita memberikan informasi privasi kita. Misalnya begini, kita upload foto bahwa sedang jalan-jalan misalnya di Parapat gitu, atau jalan-jalan di Medan gitu, atau jalan dan sebagainya. Nah, itu kita upload di media sosial kita, baik itu mungkin Facebook, Instagram, Twitter, dan ya mungkin status WA dan lain sebagainya. Bahwa di situ mengundang. Sebab kita sudah lakukan tadi tentang keamanannya, tapi kita sendiri yang mengundang bahwa orang akan tertarik gitu. Orang akan melihat bahwa ternyata mereka tidak di sini, mereka tidak di rumah. Bisa saja gitu. Mereka lakukan adalah mungkin pencurian tadi ya di rumah ya, karena mereka melihat status kita bahwa posisi kita tidak di rumah. Posisi kita jalan-jalan, atau posisi kita lagi makan enak misalnya, atau posisi kita lagi di bank dan sebagainya. Itu yang sering kita lakukan sebenarnya.
Ya. Selanjutnya akurasi. Ya. Akurasi ini jangan asal saya pastikan konten yang saya itu benar dan bermanfaat dari sumber yang jelas. Jadi itu sering terjadi bahwa kita tanpa kita baca, tanpa kita lihat, kita langsung share terus di media sosial, ya kan? Atau di WA, di grup WA, ya, yang sifatnya podcast, atau di Twitter, atau dan sebagainya. Dan kita tidak melihat sumber itu apakah itu benar beritanya atau tidak. Nah, bisa jadi kita yang sebagai penyebar hoax jadinya gitu. Ya mungkin ya sering ya ini di masa pandemi ini kita sering mendapat informasi bahwa mungkin kuota internet 15 giga dari Kemendikbud gitu kan, atau tadi yang disampaikan oleh Pak Fatih bahwa kartu prakerja gitu kan. Nah, kita langsung share itu tanpa kita baca. Ya memang mungkin niat kita tadi baik gitu kan, bahwa biar teman-teman atau saudara kita melihat itu. Tapi ternyata ada unsur kejahatan di dalam itu. Selanjutnya properti, ya menghargai karya orang lain, baik tulisan, ya, gambar atau audio maupun video harus mencantumkan sumbernya. Nah ini kebanyakan kita seperti itu. Kita ambil gambar lain, kita ambil kata-kata orang lain, ya, misalnya mungkin musik-musik yang lain, tapi kita tidak pernah mencantumkan itu. Sehingga apa? Ya kita anggap itu punya kita. Nah, ini yang harus kita hargai. Inilah tadi hak cipta yang harus kita hargai. Hak cipta yang harus ini. Ya mungkin. Tapi memang itu tidak dipungkiri bahwa apapun yang kita publish untuk saat ini, apapun yang kita berikan ke media sosial, itu sudah menjadi hak layak umum, gitu. Ya, maksudnya bagi konsumsi umum, sehingga apa? Sehingga semua bisa mengakses. Tapi ya, benar nggak kita gunakan hal itu? Inilah hargai karya orang lain itu. Sehingga kita harus mencantumkan sumbernya. Ya mungkin sekarang jadi lagi giat-giatnya nih di dunia pendidikan atau di dunia yang lain bahwa plagiasi atau plagiat itu sudah merambah di mana-mana gitu. Sehingga apa? Sehingga mungkin nanti ada penuntutan ya ke jalur hukum, sehingga ya mungkin ada kita bisa masuk penjara atau dan sebagainya. Selanjutnya etika bersosial media. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman yang tinggi. Nah, sehingga gini, perlu kita ketahui bahwa bahasa kita teks, yang mungkin kita kirim pesan dengan kita berbicara langsung seperti ini atau berbicara langsung tatap muka, itu pasti berbeda nadanya. Bisa saja nanti di saat kita mungkin hatinya lagi nggak mood ya gitu atau nggak happy, kita baca WA teman kita atau saudara kita atau pimpinan kita, sehingga kita langsung bahasa ininya langsung naik lah tensinya gitu kan. Nah, itu sehingga kita membalas itu membalasnya dengan bahasa yang juga yang nggak bagus gitu. Masih dengan bahasa kasar. Nah, ini karena bahasa itu tidak sama di saat kita membaca teks dengan kita berbicara langsung. Selanjutnya menghargai orang lain. Menghargai di sini lebih pada konteks tidak mencela atau menghina, namun lebih kepada membuat interaksi yang hangat dengan diskusi informatif dan tidak sekedar berdasarkan dengan pendapat. Nah, jadi begini, menghargai itu seperti apa? Mungkin ya kita sering berdiskusi di media sosial, mungkin melalui komentar atau ya mungkin hal-hal yang kemarin sudah terjadi gitu kan. Maaf cakapnya antara Pilpres kemarin, yaitu antara cebong dan kampret, mereka harus seperti itu gitu kan, sehingga seharusnya itu tidak terjadi. Mereka punya pilihan masing-masing, mereka punya pemikiran masing-masing, ya kita harus bisa menghargai hal-hal seperti itu. Ternyata kontrol pada konten. Nah, sangat tidak disarankan untuk mengunggah apapun yang bersifat informasi pribadi. Nah itu ya tadi sudah kita jelaskan bahwa jangan sering-sering mengunggah deh, gitu. Jangan sering-sering mengunggah yang sifatnya pribadi. Ya mungkin
di saat kita jalan-jalan kita unggah tiketnya itu tadi, atau kita di saat ke bank kita buat status lagi di bank atau dan lain sebagainya. Itu konten. Selanjutnya auto posting. Ya, kita harus bisa mengkontrol ini jumlah unggahan yang kita lakukan sehingga tidak menjadi auto posting. Ya, saking happy-nya memang ya media sosial tadi media kita. Ya misalnya punya saya gitu kan. Kok mereka mengatur gitu dan sebagainya. Ya, bayangin kita setiap hari mengkonsumsi makanan yang sama, tidak ada perubahan, apakah kita tuh enggak bosan gitu. Itu juga harus kita lihat. Kita setiap hari itu posting sampai 5 kali misalnya. Ya teman-teman kita juga bakal ini juga gitu kan. Bosan juga lihatnya, sehingga apa? Sehingga ya kita tidak teman-teman itu pasti tidak merespon. Ya mungkin hanya melihat dianggap ini yang berlalu saja deh gitu. Itu sebenarnya. Selanjutnya preferensi bukan plagiasi. Memiliki preferensi konten yang luas memang penting, namun hal ini ideal hanya menjadi acuan saja dan bukan menjadi kiblat utama. Jadi kita sebagai pengguna media sosial ini kita harus punya ide-ide bagaimana yang kreatif, bagaimana yang misalnya tadi kita harus membuat postingan-postingan yang tidak menduplikat atau tidak mengambil orang lain. Jadi hanya ide saja yang diambil, tapi kita buat yang lebih kreatif lagi di bidang kita sendiri. Itu etika di media sosial. Ya mungkin banyak lagi ya etika-etika yang kita lakukan atau kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan di media sosial. Sehingga kita orang melihat kita itu ya sebatas begitulah gitu. Nah, tapi alangkah baiknya kita harus bisa memberikan informasi-informasi yang lebih mengedukasi. Misalnya zaman sekarang tentang COVID-19, kita harus bisa mengedukasi, bukan kita memprovokasi. Gitu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, gunakan media sosial dengan bijak. Ya, jangan pula hari ini kita mengupdate status tentang kegalauan kita di media sosial, besok kita memberikan informasi yang lainnya, atau kita jalan-jalan dan nggak labil dan nggak stabil, sehingga apa, orang melihat kita itu bahwa karakternya itu ya bagaimana lah gitu. Dan tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Diki bahwa sekarang perusahaan itu melihat ya, mereka menginterview itu melihat dari segi media sosialnya, sehingga apa, mereka menentukan jadi karyawan itu melihat dari media sosialnya, apa yang sering dilakukannya, apa yang dibuat statusnya dan sebagainya. Yaitu selanjutnya jangan menggumah data pribadi secara berlebihan. Sudah kita amankan tadi kata Pak Pati, ya kan? Tapi kita tetap setiap harinya kita umbar, saya baru transfer, saya baru mendapat transferan sekian puluh juta, saya jalan-jalan, saya terbang ke luar negeri dan sebagainya. Itu kita umbar setiap harinya. Ya mungkin orang tadi pasti mau tidak mau ada kesempatan, pasti mereka akan melakukan hal-hal yang mengakibatkan fatal bagi diri kita sendiri. Ya, jangan asal share jika tidak tahu sumber yang jelas. Yang ini kita lihat dulu, kita perhatikan ada enggak sumber-sumber yang memang kredibel, yang memiliki kredibel yang jelas, atau yang media nasional, atau video yang menyampaikan, atau tunggulah 1-2 jam, benar enggak berita itu baru bisa kita share. Misalnya hargai karya orang lain, dan jangan plagiasi dan beretika dalam bermedia sosial. Nah, itu tadi jelas. Maksudnya apa? Walaupun media sosial media kita, ya kan, tapi kita harus bisa berpikir bahwa orang senang nggak apa yang kita lakukan, orang senang nggak apa yang kita share itu, bermanfaat nggak apa yang kita share itu. Nah, yang kelima, Anda sebarkan konten-konten positif dan yang membangun. Ya, baik hari ini ya, tentang teknologi juga nggak dipungkirin, ya, tidak dipungkirin bahwa kita berada pada zona nyaman teknologi, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kita banyak anak-anak yang berlebihan menggunakan misalnya mungkin game dan sebagainya. Kita harus bisa mengedukasi, yang sifatnya membangun. Ya,
Mungkin itu saja dari saya, Mbak Gaby. Lebih dan Iya, Pak. kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Karim untuk pemaparannya. Ini menjadi masukan untuk kita bahwa etika bermedia sosial seperti apa. Tadi Bapak sudah jelaskan banyak hal, dan 3 hal penting tadi dalam media sosial ya. Privasi, akurasi, itu menjadi sangat penting gitu. Terutama privasi tadi yang kita juga banyak bahas hari ini. Jangan asal aja mengumbar, dan juga jangan juga privasi orang kita umbar gitu ya Pak. Itu Ya, menjadi betul. penting juga gitu. Terima kasih Pak untuk pemaparannya, nanti kita ketemu lagi di tanya jawab. Siap. Baik. Rekan-rekan yang memiliki pertanyaan lebih lanjut untuk narasumber kita, silakan rekan-rekan cantumkan pertanyaannya di kolom chat box. Masih bisa untuk kita pilihkan nanti pertanyaan yang bisa dijawab langsung oleh para narasumber kita. Dan jangan lupa nih, registrasinya jangan lupa ya diisi lagi ya. Baik teman-teman, kita akan menuju ke key opinion leader kita, Kak Felicia. Silakan Kak, boleh dibantu rekap dan sharingnya nih untuk kita semuanya. Silakan Kak Felicia. Iya, halo Kak Gebi. Hai. Ada Kak Gebi, terus juga ada para narsum yang kece-kece banget deh. Tadi udah ngejelasin, terus juga aku dapat ilmu gitu. Terus juga detail dan jelas banget sih. Ada Kak Pati, halo. Terus juga ada Kak Dwiki, halo, salam kenal ya semua. Terus juga ada Kak Jurnadi, sorry. Terus juga ada Kak Witri, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Felicia. Aku sebagai orang yang bisa dibilang aktif di sosial media seperti Instagram dan ya kalian tau lah kayak TikTok juga gitu. Nah di sini kan dari tadi aku udah ngedengerin para narsum menjelaskan materi-materinya. Nah aku udah langsung kepikiran sih apa yang mau aku sharing dan apa aja yang relate dalam kehidupan aku yang aktif banget di dunia digital, bisa dibilang seperti itu. Nah, salah satunya etika ya, sesuai dengan tema hari ini soal etika. Etika itu kita harus terapin banget di digital, di dunia digital, karena kan etika itu penting banget, etika dari kayak berkomentar gitu, terus juga dari ngomong sama orang itu juga penting banget. Karena kan jejak digital nggak bisa dihapus, bener banget tadi yang diomongin. Bakal terekam semua, apalagi kayak perkataan kita. Misalkan aku kasih contoh nih, kayak dalam etika berkomentar gitu. Aku kan sering banget dapat komentar yang memang nggak semuanya positif, pasti ada aja gitu komentar yang negatif gitu. Terus aku juga banyak banget melihat kayak teman-teman aku atau yang sebidang sama aku yang aktif di sosial media, atau juga pun memang yang kayak selebgram terkenal gitu. Salah satu yang aku bakal kasih contoh itu yang paling viral dulunya itu ada selebgram satu, kalian tahu nggak ya, yang itu loh, aku bakal ceritain ya, yang selebgram ini dia itu dance cover Korea. Nah, dance cover Korea, dia itu ada tentang berkomentar tentang artis Korea ini gitu, artis girl band Korea ini, salah satunya ya, bukan semuanya. Dia kayak berkomentar gitu tentang dance-nya. Nah, diserang lah sama hatersnya, diserang sama yang demen sama artis ini gitu. Kayak, kok lu komennya gini gitu. Terus sampai dikata-katain influencernya gitu, dikata-katain, terus juga orang ini yang berkomentar mengajak orang lain untuk meng-head orang ini loh, meng-head si influencer atau selebgram ini, karena dia udah berkomentar tentang dance-nya doang. Sebenarnya kan it's okay untuk berpendapat gitu, apalagi kita nggak menghina atau gimana gitu, tapi dia berpendapat gitu menurut aku ya. Dia berkomentar gitu, terus habis itu ngajak orang lain. Nah, yang aku lihat di sini, contoh yang kita bisa ambil, influencer atau selebgram ini tuh tenang, keep calm. Tenang dulu tanpa mengumbar-ngumbar yang kayak tulis di story, atau yang kayak marah-marah gitu, atau yang kayak dijelasin gitu. Jangan pernah gini-gini, komen gini-gini ke aku gitu. Misalkan itu contohnya. Kalian nggak tahu bla bla bla. Nah, tapi ini orang keep calm, dia men-screenshot itu semua, terus ada screen record juga mungkin. Pokoknya ada buktinya semua. Dia tidak berkoar-koar dulu, tapi dia mengumpulkan bukti. Nah, dari bukti tersebut dia mendatangi orang tersebut
mencari kayak alamatnya segala macemnya, jadi bisa memang dilaporkan gitu. Cuman akhirnya nih orang tidak melaporkan itu karena udah minta maaf juga, jadi secara kekeluargaan aja gitu. Jadi memang hati-hati banget dalam berkomentar karena jejak digital itu memang tidak bisa terhapus. Jadi nih influencer atau selebgram ini juga memang keep calm itu buat men-screenshot itu semua sebelum orang itu hapus gitu. Kalau dihapus kan kita udah nggak ada bukti sebenarnya gitu. Kalau udah berkoar-koar dulu dan termakan emosi, udah nggak ada bukti gitu. Terus juga soal etika ya, etika yang bisa aku bahas ini pengalaman aku sendiri. Jadi kan aku memang seperti yang tadi aku bilang, aku aktif di sosial media seperti Instagram atau TikTok. Nah, aku kan juga aktif dari sosial media itu dapat penghasilan juga dari sana karena kan lagi pandemi juga buat dapat apa sampingan lah bisa dibilang gitu kan, foto-foto, terus juga meng-review produk, terus juga kayak foto-foto produk, mereview gitu, dan foto-foto aku doang gitu, misalkan kayak jadi model gitu, cuman foto-foto gitu aja buat dapet penghasilan sampingan gitu. Terus ada yang aku bisa bagi di sini tentang etika mengajak orang gitu, mengajak orang atau mengajak seseorang yang memang mau diajak kerjasama gitu. Aku sering banget dapet kayak ajakan yang tidak enak gitu, atau kata-kata yang kurang sopan atau kurang pantas. Kayak misalkan gini ya, misalkan gini, kalian pasti tahu lah, apalagi partisipan di sini masih muda-muda banget gitu. Terus juga di sini juga ada para narasumber yang memang lebih berpengalaman juga mungkin ya. Nah, di sini aku bisa kasih tahu soal ajakan yang dia ngajak aku kayak gimana. Aku sharing di sini kayak misalkan nih contohnya ya, bisa endorse gratis ya. Nah, dari kata-kata sini, dari etikanya aja kurang ya. Harusnya kan dari sini kita perkenalan dulu. Misalkan, halo saya Felicia, mau dari brand ini mau ngajak kolaborasi atau mau nanya tentang red price buat endorse gitu. Itu kan bisa banget ditanyain dan perkenalan dulu gitu loh. Tapi nih orang kayak ngomong, bisa endorse gratis ya. Nah, dari sini aku nggak bakal bales sih. Kecuali yang kayak udah menjelek-jelekan atau mengkata-katain aku dengan kasar, kayak ini contoh ya, contoh nih, Kak fallback ya, Kak fallback gitu, ini yang soal fallback ya, fallback Kak, tapi karena aku nggak bales atau nggak fallback dia ngata-ngatain aku, nah itu sebenarnya aku bisa jadiin bukti juga gitu loh, cuman kan ya udahlah, kita cincai aja nggak usah gitu, makanya kita harus banget berkomentar, terus juga beretika sebaik mungkin biar orang bisa pandang gitu loh. Kayak image kita kan juga harus dibentuk, jangan sampai image kita tuh jadi buruk dan tidak bisa dipercaya sama orang, apalagi orang jadi susah percaya sama kita, dan itu kan memang perlu banget di kerjaan, terus juga jadi image pribadi gimana gitu, buat dipandang orang seperti apa, tapi dengan yang positif, udah gitu juga harus jujur, jangan sampai dibikin-bikin juga guys gitu. Terus juga soal ini ya, tadi ada dibahas sama narsum, ada tentang data diri, ada nggak sih tadi? Kalau nggak salah ada, tadi aku udah catat juga. Nah, ini ada penyebaran berita hoax. Nah, penyebaran berita hoax yang aku bakal sharing di sini sih, untuk para anak muda dan para orang tua di sini, aku mau kasih tips dan sharing lagi gitu. Aku kan di sini kerjanya sebagai kasih tips dan sharing ya. Nah, aku di sini mau kasih tahu tentang sosmed juga pastinya. Nah, ini kan banyak banget anak muda atau orang tua yang sekarang udah memakai digital gitu. Bisa sampai tiap hari lah, pokoknya tiap hari kita memang pakai digital gitu. Buka sosmed, Instagram, TikTok yang tadi aku bilang. Kita juga pasti mengupdate sesuatu, mengupload sesuatu gitu, seperti download segala macamnya. Nah, dari yang aku bisa bahas di sini yang soal upload. Nah, upload itu juga nggak boleh sembarangan, apalagi upload soal sekarang ini banyak banget ya, banyak banget anak muda atau orang tua yang
ini kartu vaksin nih, kita habis selesai vaksin, ini contohnya ya, vaksin, terus habis itu kita foto nih, tapi kita nggak nutupin NIK-nya gitu loh, terus main upload aja gitu kan, itu juga sebenarnya memang nggak boleh. Kalau memang kalian mau mengupload itu kan sebenarnya kalian bisa foto di poster yang sudah dipasang di sana, yang sudah disediakan di sana, yang saya sudah vaksin gitu. Kalian sebenarnya bisa foto di sana atau enggak foto tempatnya aja gitu. Tidak perlu menunjukkan kartu vaksin yang memang NIK-nya tidak disensor gitu. Terus juga soal mengupload foto di feeds atau di TikTok atau video apapun itu, kalau bisa jangan sampai yang bikin image kita jelek. Kita jangan sampai kepikiran kayak gimana ya caranya viral gitu. Gimana ya caranya viral kayak orang-orang sekarang kok orang-orang gampang banget viral, tapi mereka nggak punya karya gitu. Ini banyak banget kan. Kayak orang nggak punya karya tapi gampang banget loh viralnya. Nah, habis itu para anak muda yang lainnya pada ngikutin biasanya. Dari situ juga kita harus kasih contoh yang baik, jangan sampai orang-orang ngikutin yang memang kurang pantas gitu. Viral dengan cara jalan yang seperti itu. Sekarang kan banyak banget yang kayak gitu. Tapi kita terkenalnya juga nggak bisa yang kayak dipandang orang baik gitu. Kayak orang mengenal kita kalau viralnya karena yang negatif, pasti mikirnya, oh dia si ini nih, yang dulu viral karena ini gitu. Sebenarnya kan kita nggak mau image kita sampai seburuk itu atau kurang pantas gitu ya. Gitu. Terus juga yang aku bisa bahas di sini tentang nah, ini nih yang aku bisa bahas. Menjual data. Menjual data. Nah, ini penting banget yang tadi, yang privacy ya. Bisa disebut yang soal privacy seperti nomor telepon, alamat, dan lain-lain yang seperti tadi dibahas para narsum. Cuman di sini aku bakal kasih judul privacy. Privacy kita juga penting guys, karena dari NIK, terus juga nomor HP, alamat, itu jangan sampai sembarangan. Karena aku bisa sharing di sini, karena aku baru tahun kemarin, ini udah pengalaman aku, karena aku melihat sendiri gitu loh. Ada orang gitu yang temenan followers aku, temenan di Instagram, tapi nggak dekat. Tapi memang aku taunya dari dia. Jadi dia itu berjualan, bisa dibilang berjualan di Instagram seperti di IG story, di Instagram pribadinya dia jualan seperti kayak skincare atau baju atau apapun itu. Akhirnya kan pasti ada yang beli dong. Nah, ada yang beli, akhirnya orang itu dimintain lah alamat, nama lengkap, alamat, dan juga nomor HP. Nah, dari sini orang itu ternyata mengumpulkan data tersebut. Dia kan jualan banyak banget, pasti banyak juga yang beli. Dia udah kumpulin banyak, terus akhirnya nggak beberapa lama, dari setahun dia udah jualan, setahun ke depannya itu, setahun kemudian, orang ini aku baru tahu ternyata dia tulis di IG story-nya, dia bilang dia jual data orang gitu. Nah, itu kan kemungkinan dari orang yang membeli sesuatu dari dia gitu, dari menjual data ya, bisa dibilang gitu. Seperti aplikasi itu juga datanya sebenarnya bisa bocor juga tuh, kayak dari hacker atau apapun itu. Kalau kalian lihat di film-film gitu, ada hacker gitu, jangan kalian anggap remeh atau dalam film doang, karena itu asli gitu loh. Apalagi nyata terjadi ya Kak. Apalagi orang yang memang mengumpulkan data gitu kan. Yang kemarin kan aku juga baru live tuh. Yang kemarin ternyata narsumnya pun temennya memang ada yang hacker gitu. Dan itu memang nyata gitu loh. Terus juga, nah soal password, tadi juga sempat dibahas soal password sama narsum. Nah ini aku bisa kasih tips nih. Kasih tips ya, karena kan aku juga aktif gitu di media sosial. Nah, kalau soal password, tambahan dari aku mungkin gini, selain kombinasi huruf kecil atau huruf besar atau angka yang tadi aku dengar, nah kalian juga jangan sampai, ini aku kasih tips, jangan sampai apa yang kalian suka, misalkan ya, aku kasih contoh, misalkan aku suka kelinci,
Ya. Ya, kelinci itu kan ada 3, kelinci, bunny atau rabbit gitu pasti ya. Orang bakal mikir kayak, oh kemungkinan password dia bisa menebak-nebak, siapa tahu memang masuk gitu loh. Oh dia suka kelinci, apa coba aja deh gitu. Terus juga jangan sampai ya, bukan yang gimana gitu, karena kan ulang tahun juga penting sebenarnya. Ulang tahun juga bisa dijadiin password, banyak banget orang pasti bikin password dari ulang tahunnya dia. Tanggal lahir. Bener nggak? Iya kan? Nah dari tanggal lahir, terus dari apa yang dia suka itu bisa aja dijadiin password. Bisa ditebak-tebak sama orang juga gitu. Kayak jangan sampai sembarangan mengupload atau sampai berlebihan. Lebih baik jangan sampai berlebihan. Ya. Gitu. Jangan kasih kode-kode lah ke orang kalau kalian suka apa yang sampai berlebihan banget, karena itu bakal bisa ketara banget, bisa dijadiin password juga kan sebenarnya kemungkinan besar gitu. Jadi dibaca ya sama orang gitu ya Kak? Itu juga bisa banget. Terus waktu aku tinggal berapa ya Kak Gaby? Udah 1 menit lagi Kak, silakan. 1 menit lagi? Iya. Ya udah, udah aja. Oke. Nanti kita lanjut lagi ditanya jawab ya Kak Felicia ya. Oke siap. Sorry ya kalau ada salah kata. Thank you. Terima kasih. Ini dari Kak Felicia diingetin lagi bahwa masih banyak sekali ya orang-orang yang masih etikanya dalam menghargai orang di media sosial. Kalau tadi sempat dibahas oleh Pak Abdul Karim tentang penggunaan bahasa, bahkan Kak Felicia sendiri merasakan bisa endorse gratis gitu. Kayaknya nggak ada bahasa sapaan yang lebih baik apa gitu ya untuk kita. Nah ini teman-teman, jadi yuk mari nggak semua orang bisa menerima bahasa yang kita berikan. Jadi mari kita gunakan bahasa yang baik dan benar pada saat bermedia sosial. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan, sharing dari para narasumber dan key opinion leader kita. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita sudah pilihkan 5 pertanyaan yang bisa dijawab langsung oleh narasumber kita. Saya akan langsung ya ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan untuk Kak Dwiki. Hai Kak Dwiki. Yes. Ya, saya bacakan ya pertanyaan untuk Kak Dwiki. Ini pertanyaan dari Ridwan Siregar, Kak Dwiki. Saya bacakan. Ya. Sebagai manusia biasa yang tentunya bisa hilaf dan salah, terkadang kita juga membuka konten-konten negatif di internet. Bagaimana jika dulu kita sudah sering membuka konten-konten negatif di internet, apakah bisa mengubah jejak digital yang sudah terlanjur buruk? Silakan Kak Dwiki. Ya, seandainya kita mengakses hal-hal yang mungkin negatif, sudah terlanjur gitu ya Kak? Ya udah terlanjur gitu. Jadi kita bisa kalau misalnya di internet, di browser kita itu memang bisa dihapus ya ininya. Seperti history search-nya itu bisa dihapus. Oh, oke. Cache-nya juga bisa dihapus. Jadi tapi memang ada hal-hal yang seandainya kita berperan langsung, contohnya kita komen atau apa itu kadang suka, walaupun kita sudah hapus ternyata orang lain sudah punya gitu. Ya, di capture itu tadi ya Kak, di capture itu tadi ya. Jadi ya itu yang sudah lalu mungkin biarlah berlalu, tapi kita kedepannya bisa belajar dari yang kemarin bahwa mari kita sama-sama memanfaatkan dunia internet ini untuk hal-hal yang positif ya. Jadi kita memang kadang sebagai manusia ego kita pasti tertarik untuk bisa melakukan hal-hal yang negatif, tapi itulah hilaf itu tadi ya Kak. Hilaf pasti ada, tapi kita bisa berpikir lah untuk menfilter mana sih yang konten-konten yang bagus, yang bermanfaat, mana sih konten-konten yang negatif yang bisa membawa mudarat buat kita gitu. Betul. Jadi kalau memang sudah terlanjur, salah satu cara yang bisa dilakukan itu tadi ya Kak ya, kita bisa ke settingan browsernya untuk hapus historinya gitu ya Kak ya. Tapi selebihnya ke depannya nih, mari kita jaga rekam jejak digital kita. Ada lagi Kak Dwiki mau ditambahkan? Iya, kita sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai kita tidak belajar ya tentang dunia digital ini, karena semuanya sekarang sudah serba digital. Kita harus tahu apa yang kita gunakan di media-media internet itu kita juga harus pelajari
agar kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan gitu. Siap-siap Kak. Jadi penting sekali nih kita mengikuti acara seperti ini sebenarnya ya Kak ya. Betul. Webinar Betul banget. literasi digital menambah wawasan kita juga nih. Banyak sekali ilmu yang hari ini kita sudah dapatkan. Thank you Kak Dwiki untuk jawabannya. Ya, Jadi sama-sama. motivasi juga nih untuk teman-teman muda, nggak hanya teman-teman muda sih, sebenarnya kita semuanya ya, untuk semakin meningkatkan literasi digital kita. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan untuk Pak Pati. Ya, siap. Saya bacakan Pak, pertanyaan dari Wisnu Aji Dewantoro. Pertanyaannya Pak Pati, tentunya kita mengakses berbagai medsos, terutama e-commerce. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui peretasan data pribadi kita di e-commerce, Pak? Karena seringkali saya mendapat telepon atau pesan-pesan penipuan dari oknum yang mengatasnamakan e-commerce tersebut. Dan satu lagi, bagaimana pendapat Bapak terhadap kasus tersebut agar kita sebagai pengguna tidak khawatir dengan data diri yang telah tercantum pada sistem? Silakan, Pak. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya pasti banyak orang mengalami hal ini ya. Tiba-tiba ada telepon, ada email ya dari ya banyak brand lah yang mungkin kita pernah mampir atau pernah kita masukin data. Nah, cuma kalau pertanyaan di e-commerce, jika memang kita yakin bahwa dari e-commerce inilah yang data kita bocor dan kita punya buktinya, itu kita bisa adukan kok sekarang. Ya, karena data pribadi kita itu sudah dilindungi oleh undang-undang, gitu. Jadi kita bisa laporkan, laporkan langsung dulu pertama ke e-commerce-nya, ya kita kasih bukti-buktinya, atau kalau perlu ya memang tidak ada solusi atau tidak ada titik temu, ya kita bisa masuk ke ranah hukum. Sebenarnya kan itu sudah diatur tadi juga sudah dijelaskan bahwa data pribadi kita ada kok dilindungi oleh undang-undang sebenarnya gitu. Nah, jika memang itu sudah terjadi dalam arti kata berarti data kita sudah bocor gitu kan ya. Nah, yang pertama saya anjurkan kita semua langsung mengganti semua password kita. Kita ganti password kita ganti juga kalau kita punya nomor telepon kedua atau second phone number ya. Telepon itulah yang kita masukin ke e-commerce tersebut sebagai salah satu ini kita, gitu ya. Sehingga datanya ya bocor tidak terus-terusan gitu ya. Tapi kalau saya sudah menyiapkan satu nomor telepon, memang saya yakin bahwa itu adalah nomor telepon untuk hal-hal seperti ini. Jadi semua saya mendaftarkan apapun juga pakai nomor telepon yang satu ini. Dan tidak pernah nomor telepon ini tergabung dalam hal-hal penting saya seperti e-banking dan lain-lain. Jadi rantainya harus terputus. Ini benar-benar memang untuk spam lah. Nomor ini untuk silakanlah mau tukang kartu kredit, mau nawarin panci gitu ya. Itu silakan aja telepon ke nomor ini gitu. Dan saya pun sudah terbiasa. Nah, yang berikutnya yang paling penting, download aplikasi namanya Get Contact. Get Contact, oke. Get Contact, GET Contact biasa, CONTACT. Oke, download aplikasi tersebut, install di handphone kita. Karena aplikasi itu adalah aplikasi yang bisa mengetahui siapa yang nelfon kita berdasarkan report dari user-user lain. Jadi kalau misalnya ada yang nelfon saya adalah telemarketer, dia akan tulis telemarketer jangan diangkat. Nah itu karena orang lain banyak yang ngomong begitu, ngasih tanda itu, labelnya itu gitu. Nah, itu menurut saya sangat terbantu sekali. Jadi sekarang saya tahu siapa yang akan nelfon ke nomor tersebut gitu. Nah, kalau ada nomor telepon yang tidak muncul itu biasanya saya angkat. Saya tahu. Ternyata spam juga. Ya, oke, berarti habis itu saya tandain dia bahwa dia adalah telemarketer atau enggak. Nah, jadi buat berarti saya itu belum ada yang nandain gitu ya, Pak? Sorry. Belum ada yang nandain. Berarti itu nomor baru. Itu nomor baru. Jadi Siap. belum ada yang ditandakan sama sekali. Nah, harapannya dengan begini, teman-teman semua, kalau data kita bocor, itu bocor itu bukan yang main atau yang utama. Ya, tadi saya bilang, email gunakan sebanyak-banyaknya email. Kalau bisa satu sosial media pakai satu email gitu. Nah, kalau saya sediakan beberapa email dan ada satu email saya emang isinya buat spamming aja. Jadi semua pendaftaran saya itu atas nama itu atas nama email itu. Jadi mau email apapun juga masuk, ya saya tahu bahwa itu memang email buat spam dan tidak mengganggu ke email utama saya. Dan data saya
saya tidak pernah memberikan selengkap mungkin tanggal lahir. Saya coba bedakan, saya salahkan. Ya, jadi kita jangan naif banget gitu di dunia digital gitu ya. Diterima sedikit tanda lahir, kita tulis sebaik mungkin nama orang tua, nama ibu, nama bapak. Jangan pernah. Gitu. Kita jangan mau dieksploitasi sama penyedia-penyedia jasa seperti ini. Kira-kira gitu. Kita harus lebih pintar lah. Gitu. Betul Pak. Siap. Dan dengan saran-saran tips ini kita semakin mengerti nih harusnya seperti apa di dunia digital. Kalau tanggal lahir mungkin berharap ini Pak deh ngasih kado ya pas kita ulang tahunnya. Ternyata enggak juga ya Pak. Ngasih voucher ya. Malah menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Pati untuk Sama-sama. jawabannya, menjadi informasi yang baik semua nih untuk kita. Saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan untuk Bapak Jumadi. Ya, boleh. Saya bacakan pertanyaan dari Predi Siswanto ya Pak. Predi Siswanto ya. Ya, dengan adanya UU ITE dalam bermedia digital, tentu kita merasa terlindungi. Tetapi masih banyak orang yang belum mengetahui akan UU ITE ini Pak. Bahkan masih saja terdapat kejahatan digital. Bagaimana agar peran dari UU ITE ini bisa maksimal dalam menekan kejahatan digital dan para masyarakat dapat memahami akan UU ITE ini. Terima kasih, silakan Pak Jumadi. Ya, terima kasih Mbak. Kemudian sama Pak Predi Siswanto ya, Pak Predi Siswanto. Maka yang pertama mungkin, maka tadi salah satunya mau saya sampaikan, kita yang hari ini ikut di dalam literasi digital, ya, yang sudah disupport oleh Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur di Sumatera Utara, kemudian kita yang ikut, ini kita unduh, gitu loh. Kita unduh, kita baca, kemudian itu satu ya. Yang kedua, kita imbaskan, kita sampaikan kepada rekan-rekan, baik rekan kita kerja, sahabat kita, famili kita, ya, apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang tidak dibolehkan. Nah, itu kan salah satu bentuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan. Betul. Ya. Nah, kemudian di sini ada Bapak Ibu guru yang ikut. Nah, Bapak Ibu guru menyampaikan kepada peserta didik, gitu loh, baik pada jenjang sekolah dasar, kemudian sekolah menengah maupun di tingkat level SMA. Mungkin saya lihat tadi juga ada mahasiswa, ya kan? Nah, ini tolong disampaikan. Mungkin Pak Abdul Karim kan begitu. Ini menyampaikan kepada mahasiswanya, kan begitu dia. Ya, kan begitu ya. Nah, kemudian muncul Felicia kan banyak temannya di medsos. Nah, ini sampaikan. Nah, inilah salah satu bagaimana mengimbaskan undang-undang IT ini. Ya, yang penting kita sebagai bangsa kita ya memang bagaimana kita harus menggunakan digital ini betul-betul santun, betul-betul berbudaya, yang kita dikenal orang yang baik. Nah, kemudian yang hari ini mungkin yang ikut kita ajak rekan-rekan kita, kan gitu, ya kan, Mbak Gebi. Kan masih kita jadi ini ya Pak ya, duta literasi digital ya Pak ya. 514 ini kan banyak rekan-rekan kita, ayo ikut, kan begitu dia. Nah, apa yang sudah kita peroleh itulah yang kita sampaikan, gitu loh. Jadi Pak Predi Siswanto juga begitu. Ya, sekarang kan banyak grup WA. Tadi sudah di Pak Pati Perkasa tadi sudah melakukan survei langsung, ya kan. WA menduduki ranking teratas kan gitu. Betul. Nah, kemudian YouTuber kan banyak sekali pengguna YouTube. Nah, ini kan di situ media kita unduh, kita sharekan. Betul. Nah, ini kan juga wadah. Betul. Ini kan wadah kita. Nah, apa yang bisa kita buat untuk kebaikan bangsa ini yang tadi sudah dijawab juga sama ya Mas Dwiki, bahwa yang sudah ya sudah, yang ke depan apa yang kita buat yang terbaik untuk bangsa ini. Betul. Gitu loh. Ya, kita nggak boleh menyalahkan masa lalu. Apa yang ke depan kita tata harus lebih baik. Kalau yang dulu salah, ya konten-konten yang tidak bagus, sekarang konten yang baik. Apa yang bisa kita tampilkan? Betul. Apa kelebihan potensi kita tampilkan masing-masing. Ya. Setuju sekali Pak. Ya, ini dan wadah yang cukup luar biasa. Kita hindari pelanggaran-pelanggaran. Tadi sudah disampaikan sama Pak Pati Perkasa, kalau kita merasa dirugikan, ya siapa yang merugikan kita datangi kalau memang sudah. Memang secara hukum bahwa harus diselesaikan dulu musyawarah. Itu awalnya, ya. Nah, Keminfo itu mengatur seperti kalau tidak musyawarah baru kita
lanjut kita mengadu kepada Pak Menteri, dalam hal ini kementerian. Nanti Menteri akan menyampaikan kepada pihak instansi mana yang akan menangani. Betul. Nah, seperti itu. Saya rasa mungkin itu Mbak Ya. Gaby, kurang lebih mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumadi, ini menjadi masukan yang baik untuk kita bahwa terutama kita nih yang udah ikut serta dalam program literasi digital seperti ini, kita yuk yang jadi duta yang bantu sosialisasi, bantu menjadi imbas yang baik untuk orang-orang lebih mengerti bahwa ada UU-nya loh, ada aturannya loh, ada etikanya loh gitu. Jadi yuk mari kita sama-sama bukan hanya sampai di sini peran serta kita, tapi bisa lebih lanjut lagi menjadi duta literasi digital. Terima kasih Pak Jumadi. Saya akan ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Abdul Karim. Ada pertanyaan Pak dari Muhammad Fazal. Saya bacakan pertanyaannya. Dunia literasi digital memang sangat berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Namun, pada faktanya, ketika kita mulai untuk terjun dan masuk ke lingkungan sosial media, banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak suka dan mencoba menjatuhkan serta berkomentar buruk. Dan kita sebagai konten kreator mungkin bisa saja terkena mental dan berhenti untuk menyebarluaskan berbagai macam konten yang sudah dibuat. Bagaimana tanggapan Bapak atau ada saran apa Pak untuk kita sebagai konten kreator menanggapi komentar-komentar yang dilontarkan oleh orang lain? Silakan Pak. Terima kasih Mas Pajal tentang pertanyaannya. Ini belum apa-apa udah kena mental ini Bu. Jadi gini, jika kita punya ide kreatif atau konten kreatif yang kita buat, mungkin ada yang sampai yang menjatuhkan lah, sifatnya menjatuhkan. Kita jangan berpikir bahwa komentar yang jelek itu tadi itu menjatuhkan. Dan kita berpikir komentar-komentar yang seperti itu sebagai untuk membangun kita agar lebih baik lagi. Tadi saya sampaikan bahwa komentar ya dengan tulisan atau teks dan dengan kita yang menyampaikan langsung itu kan berbeda. Mungkin niat mereka baik, supaya memperbaiki, tapi ternyata kita baca, sehingga kita bacanya mungkin dengan nada kita gitu ya Pak ya. Nada kita sehingga Betul. nggak baik gitu. Betul. Jadi itu saran saya. Tapi kalau memang sarannya tadi tetap aja buat. Ya, mungkin 1-2 orang yang tidak suka, gitu. Yang lainnya. Betul, kan betul, mungkin betul, semuanya nggak suka gitu. Tapi tetap aja berbuat kebaikan, membuat konten-konten yang lebih baik. Itu aja, Pak Mas Fajal. Teruslah berkarya gitu. Terima kasih Pak Abdul Karim, ini semangat nih untuk Mas Fazal dan teman-teman konten kreator lainnya ya, bahwa ya ubah mindset aja, jangan pikir itu menjatuhkan dan membuat kita berhenti, tapi justru menjadi batu loncatan lebih baik ya Pak ya, lebih semangat lagi. Thank you Pak motivasinya untuk kita semuanya. Saya akan melanjutkan pertanyaan saya untuk Kak Felicia. Kak, ada pertanyaan nih Kak dari Handaka Kembaren. Saya bacakan ya Kak pertanyaannya. Bagaimana tips dan trik Kakak dalam berekspresi dan beropini dan lebih bijak dalam menggunakan medsos? Bagaimana juga cara Kakak menanggapi komen-komen negatif yang ditujukan kepada Kakak? Silakan Kak Felicia. Sorry Kak Gaby tadi dari siapa pertanyaannya? Handaka. Kurang kedengaran tadi. Dari Handaka Kembaren, tips Kakak dalam berekspresi dan beropini dengan bijak di media sosial. Lalu cara menanggapi komen negatif. Silakan Kak. Oke, untuk menangani komen negatif menurut aku tadi sudah dijelasin kalau kita memang harus introspeksi diri, membenarkan ya, yang tadi sudah dibilangin juga, sudah dijelasin. Kalau kalian risih dengan komen tersebut, kalian jangan dibawa hati dulu. Kalian bisa men-screenshot dulu, yang tadi aku jelasin juga, men-screenshot. Kalau udah keterlaluan banget ya, kalau udah keterlaluan dan bikin kalian tidak nyaman, apalagi terus-terusan gitu. Komentarnya kayak gitu terus, itu kan kemungkinan memang mau menjatuhkan, bukan untuk membangun. Kalau udah keterusan-terusan, apalagi dengan kata-kata kasar gitu, udah mengganggu lah intinya. Nah itu kan bisa screenshot dulu, atau enggak kalau emang kalian
mau hapus juga itu terserah kalian gitu. Kalau kalian masih biasa aja, ya udah kalian hapus aja komenan tersebut. Jangan sampai kalian kepikiran gitu, jangan jadi beban kalian gitu. Terus satu lagi apa Kak Gaby yang pertama? Sorry. Tips dalam berekspresi dengan bijak di media sosial. Oh iya, berekspresi ya di media sosial. Kalau aku sih sebisa mungkin bikin konten. Nah, konten tersebut kalau bisa original. Kalian kan lagi di rumah aja nih. Ya udah kalian bikin konten lah semenarik mungkin, atau kalian bisa cari inspirasi juga gitu. Ya gitu sih. Ya, jadi bikin konten yang original dan menarik ini penting ya Kak, karena biar kita juga nggak disangka plagiat gitu ya. Terus juga bisa buat nambah penghasilan nih lagi di masa pandemi. Benar, gitu. Lumayan banget. Jadi sampingan kayak Kak Felicia tadi bilang ya. Iya. Nah, semangat terus nih untuk Handaka dan semua teman-teman yang ingin jadi konten kreator atau mungkin sudah menjadi konten kreator untuk terus maju nih. Kak Felicia sudah memberikan banyak tips dan motivasi nih untuk teman-teman influencer dan konten kreator. Thank you, Kak. Thank you. Sorry ya kalau ada salah kata. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber dan key opinion leader yang sudah memberikan pemaparan, sharing, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pilihkan dari teman-teman partisipan. Saya juga akan membacakan 10 pemenang yang berhasil mendapatkan e-voucher Rp100.000 karena pertanyaan teman-teman terpilih nih untuk menjadi pemenang e-voucher Rp100.000 masing-masing ya. Saya bacakan nama-namanya. Yang pertama Handaka Kembaren, 2 Predi Siswanto, 3 Ridwan Siregar, 4 Muhammad Fazal, 5 Satya Hernawan, 6 Sri Wahyuni SPD, 7 Wira Kabi, 8 Fahmi, 9 Nabila Fikita, 10 Wisnu Aji Dewantoro. Untuk teman-teman 10 orang ini yang namanya saya sudah sebutkan, yang pertama teman-teman nanti sabar untuk proses pemberian hadiahnya karena memang pencairan hadiahnya itu diperlukan waktu 7-14 hari karena sesi kita banyak, jadi memang yang diurus oleh teman-teman admin banyak juga, jadi teman-teman mohon kesabarannya ya untuk pencairan hadiahnya. Dan untuk kedepannya nanti teman-teman setiap 1 hari teman-teman maksimal memenangkan 1 kali sesi saja. Jadi jika teman-teman ikut sesi pagi, sesi siang, maksimal teman-teman bisa menang hanya 1 kali. Baik, teman-teman yang belum memberikan nomor handphone untuk bisa dihubungi sama teman-teman admin untuk 10 pemenang ini, silakan teman-teman japri rekan-rekan admin kita untuk memberikan nomor handphone untuk bisa dihubungi untuk proses pemberian hadiahnya. Baik, sebelum kita menutup acara, saya mengajak semuanya untuk kita open kamera. Kita mau foto bersama. Boleh open kameranya dulu. Oke, teman-teman operator boleh bantu ambil ya. Kita kasih senyum yang terbaik untuk semuanya. Kita mau foto bersama. Siap? Teman-teman operator ready? 1, 2, 3. Senyumnya tetap tangannya dikepalkan seperti ini, diangkat. Kita mau kasih semangat literasi digital untuk teman-teman di Asahan dan semua teman-teman yang tergabung di webinar literasi sore ini. 1, 2, 3. Senyumnya tetap, gayanya boleh bebas ya. Oke deh. Teman-teman operator siap. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Dwiki, Pak Pati, Pak Jumadi, Pak Abdul Karim, Kak Felicia yang sudah berbagi untuk kita sore hari ini, dan semua teman-teman partisipan dari Asahan, dari Sumatera Utara, dan dari manapun yang join di webinar sore ini. Terima kasih karena kita sudah semangat bersama untuk menciptakan Indonesia makin cakap digital. Terima kasih juga untuk teman-teman admin dan operator yang sudah membantu kelancaran webinar literasi digital kita sore ini. Sampai jumpa di webinar literasi digital selanjutnya. Salam literasi digital. Terima kasih.